Halo viewers, udah pernah dengar belum tentang penyakit langka yang namanya anemia aplastik? Belum lama ini pun kondisi ini sempat ramai jadi perbincangan karena kabar duka cita dari seorang komedian ternama yang meninggal akibat penyakit ini, yaitu anemia aplastik. Nah, yang saya lihat di sosial media nih, kayaknya masih cukup banyak orang yang bertanya-tanya nih, anemia tuh bukannya penyakit kurang darah itu? Bukannya penyakit biasa ya? Kok bisa fatal banget sampai menyebabkan kematian? Nah, supaya nggak salah persepsi dan untuk menjawab semua hal itu, saya bakal kupas tuntas tentang anemia aplastik di video ini, sekaligus supaya bisa menjadi edukasi juga buat para Alo viewers. So, keep on watching ya. Halo, saya Dr. Abi dari Alo Dokter. Jadi, anemia aplastik adalah kondisi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel darah baru yang cukup dalam hal jumlah ya, baik itu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, ataupun sekaligus ketiganya. Nah, ini bisa berakibat fatal banget nih. Soalnya memang nggak bisa dipungkiri kalau masing-masing sel darah mempunyai fungsi yang sangat penting buat tubuh. Sel darah merah fungsinya untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Lalu sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi buat mencegah terjadi infeksi. Sementara trombosit itu berfungsi dalam proses pembekuan darah. Jadi kalau nggak ditangani dengan tepat, maka anemia aplastik bisa menyebabkan terganggunya fungsi dari organ tubuh, misalkan ginjal. Udah gitu, ada juga komplikasi yang lebih parah lagi nih, yaitu infeksi yang berat, kemudian perdarahan, bahkan hingga kanker darah dan kanker kelenjar getah bening. Terus apa sih yang jadi penyebabnya? Oke, sebenarnya sih belum diketahui secara jelas apa yang bisa menjadi penyebab pasti dari anemia aplastik. Namun diduga hal ini berkaitan erat dengan gangguan autoimun, yaitu sebuah kondisi saat kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel tubuh yang sehat, yang dalam hal ini adalah sumsum tulang. Lalu anemia aplastik juga bisa terjadi setelah seseorang lahir, jadi bukan diturunkan dari orang tua atau kondisi bawaan ya. Beberapa kondisi lain yang dimaksud adalah yang pertama, infeksi virus seperti hepatitis B, HIV, dan juga virus Epstein-Barr. Kemudian yang kedua, efek samping dari obat-obatan tertentu yang dikonsumsi secara jangka panjang atau dalam dosis tinggi, atau bisa juga karena efek samping dari kemoterapi. Kemudian yang ketiga, paparan berlebih dari zat kimia atau racun, contohnya logam berat, kemudian benzena atau bahan bensin, dan juga pestisida. Dan yang keempat, sering terpapar radiasi berkekuatan tinggi atau pernah menjalani terapi radiasi. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang gejalanya, itu bisa bervariasi banget nih, karena tergantung pada fungsi sel darah apa yang terpengaruh. Tetapi secara umum, gejalanya itu ada mulai dari mudah lelah dan lemas, kemudian sesak napas, kulit pucat, pusing, dan juga sakit kepala, kemudian mudah demam tanpa sebab yang jelas, kulit mudah memar atau berdarah, terus sering mengalami infeksi dan juga lama sembuhnya, atau sering mimisan tiba-tiba tanpa pemicu yang jelas. Makanya kalau kamu punya satu atau beberapa faktor yang menjadi faktor risiko dari anemia aplastik ini, terlebih kalau sudah cukup sering mengalami gejala-gejalanya, saran saya sih sebaiknya segera periksakan diri ke dokter ya. Kemudian untuk pengobatan anemia aplastik, yang bisa dilakukan itu biasanya adalah mulai dari pemberian obat antibiotik atau antivirus untuk mengatasi infeksi jika ada, kemudian transfusi darah kalau kadar dan jumlah sel darahnya berkurang drastis. Lalu, jika penyebabnya adalah autoimun, maka dokter mungkin akan memberikan obat jenis imunosupresan untuk menekan aktivitas sistem imun yang merusak sumsum tulang. Kemudian bisa juga dilakukan pemberian obat-obatan yang mampu merangsang sumsum tulang agar bisa memproduksi sel darah yang baru. Dan opsi terakhir adalah transplantasi sel punca atau sumsum tulang untuk menggantikan sel yang rusak dengan sel yang sehat. Biasanya metode ini dilakukan pada pasien yang usianya di bawah 40 tahun dan berhasilkan mendapatkan metode donor yang cocok, misalnya saudara kandung. Nah, untuk memastikan terapi apa yang perlu dijalani, tentunya diperlukan konsultasi secara menyeluruh pada dokter. Tapi sebagai langkah awal, seenggaknya coba kamu konsultasi dulu aja secara online dengan dokternya, misalnya lewat aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini kamu bisa konsultasi sepuasnya soal keluhan kesehatan yang kamu miliki, termasuk kalau kamu mengalami gejala-gejala dari anemia aplastik itu sendiri. Nantinya kalau dokter merasa kondisi kamu cukup serius atau memerlukan pemeriksaan secara langsung, misalnya menjalani tes darah, nah kamu bisa nih langsung buat janji konsultasi di aplikasi Alo Dokter juga.
Jadi lebih praktis karena nggak perlu capek antri di rumah sakit. Kalau tertarik untuk nyobain layanan ini, kamu bisa download aplikasi Halo Dokter di Google Play ataupun App Store setelah video ini selesai. Oke, setelah mengetahui seberapa bahayanya anemia aplastik, mungkin langsung timbul juga pertanyaan penting lainnya, yaitu gimana cara mencegahnya. Sayangnya sih, hingga waktu video ini dibuat, belum ada cara spesifik yang bisa mencegah anemia aplastik. Tetapi memang ada beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai ikhtiar untuk mengurangi resikonya, yaitu kamu bisa melakukan hindari paparan zat kimia atau zat beracun seperti pestisida, insektisida, pelarut organik, dan penghilang cat. Kedua, kalau kamu bekerja di tempat yang rentan terkena paparan zat kimia dan radiasi, pastikan untuk selalu pakai alat pelindung diri sesuai dengan standar. Yang ketiga, hindari mengonsumsi obat tanpa saran dari dokter, apalagi secara berlebihan. Kemudian yang keempat, lakukan hubungan seksual yang sehat dan aman. Dan yang kelima, hindari penyalahgunaan nafsa. Oke, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan seputar anemia aplastik. Semoga bermanfaat ya. Untuk saran mengenai topik kesehatan yang menarik lainnya, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk berikan dukungan kamu lewat tombol like dan subscribe juga supaya kamu selalu up to date sama informasi kesehatan terbaru dari channel ini. Oke? Stay safe, stay healthy, dan hidup sehat bersama Halo Dokter.